ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya untuk kita bisa berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas kerawuhannya Bapak Dr. Renat Adi Nur Cahyono MPD. Di sini beliau selaku instruktur dalam pelatihan pekerti UNES 2021. Terima kasih Bapak untuk berkenan bergabung di dalam kelas sore ini, yaitu tradisi dan kearifan lokal. Mungkin saya langsung mulai. Ya, terima kasih teman-teman semua, saudara-saudara semuanya yang telah bergabung. Ya, sesuai dengan jadwal saudara, pada sore hari ini kita terjadwal yaitu mata kuliah tradisi dan kearifan lokal. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan materinya terkait dengan kebudayaan. Ya, untuk presensi tadi Bu Novi sudah membuka ya di Elena mulai pukul 2. Saudara bisa akses, silahkan ya, waktunya hanya sekitar 15 menit untuk waktu on time-nya. Nah, nanti saudara yang masih terkendala bisa melapor ke Bu Novi ya, konfirmasi kehadiran agar nanti saat Bu Novi input presensi ada data yang Bu Novi gunakan sebagai input presensi saudara. Terus kemudian untuk kegiatan ini nanti perkuliahannya juga sudah Bu Novi persiapkan melalui Elena beberapa materi e-book, terus kemudian materi hari ini juga Bu Novi sudah upload, kemudian nanti ada kegiatan lanjutan kaitannya dengan perkuliahan hari ini. Baik, sebelumnya Bu Novi izin share screen. Sudah tampak saudara-saudara? Tampak Bu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Pada sore hari ini, ini kita akan membahas kaitannya sesuai dengan kontrak kuliah kemarin ya, terus kemudian ini materi lanjutan di pekan ketiga, kita sudah masuk ke dalam kajian tematik ya, masalah-masalah atau beberapa gejala fenomena sosial yang nanti kita akan kaji bersama dalam kerangka mata kuliah ini, yaitu tradisi dan kearifan lokal. Nah, sebelum masuk pada materi hari ini, tentunya kita akan mereview dulu pertemuan minggu lalu kaitannya dengan kebudayaan. Masih ingat kebudayaan? Kemarin saudara sudah mengungkapkan kebudayaan itu menurut saudara ya, pendapat saudara, mungkin ada yang ingin berkontribusi menjadi volunteer atau siapa terkait dengan iya Givena budaya. Givena. Iya Bu. Ya boleh, enggak Givena. Menurut saya kebudayaan itu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat. Nah, ya, dan kebudayaan itu tuh diturunkan dari generasi ke generasi, gitu Bu. Terima kasih. Oke. Kebudayaan menurut Givena itu merupakan tata kehidupan yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada lagi? Izin masuk Ibu. Iya, Yunita. Boleh. Nah, menurut saya kebudayaan adalah gagasan ide
tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Contohnya bahasa, adat istiadat, tarian, dan sebagainya. Oke, iya. Yunita menyampaikan, mereview bahwa kaitannya dengan kebudayaan itu merupakan gagasan ide, hasil karya, kemudian melalui proses belajar. Nah, ini yang digunakan masyarakat untuk dalam proses kehidupan bermasyarakat. Ada lagi, mungkin. Siapa lagi? Ada Ibu. Ya, bisa. Ainun. Ya, Ainun. Ya, Silakan. izin menyampaikan Ibu, kalau menurut saya yang dinamakan kebudayaan itu adalah sebuah hasil cipta karya masyarakat di suatu daerah tertentu, ya baik itu berupa pengetahuan, kemudian value atau nilai dan yang lainnya yang kemudian itu disepakati oleh masyarakat dan itu menjadi ciri atau karakter tersendiri di suatu daerah itu. Kemudian untuk untuk penurunannya itu bisa menggunakan proses pembelajaran itu. Oke. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ya, Ainun di sini menyampaikan bahwa kebudayaan itu merupakan suatu pengetahuan, ya, pengetahuan yang diciptakan oleh masyarakat, terus kemudian merupakan sebuah kumpulan beberapa nilai yang itu disepakati secara bersama. Ketika sudah disepakati, kemudian akan menjadi ciri dari masyarakat itu sendiri dan kemudian ciri-ciri itu kemudian diperoleh melalui proses belajar yang panjang. Nah, itu digunakan sebagai pedoman di dalam berkehidupan. Boleh sekali. Mungkin satu lagi, cowok. Mana ini yang cowok? Kok semuanya cewek ini? Cowoknya mana nih cowoknya? Ayo, siapa yang cowok? Mana nih? Masa ditunjuk? Tunjukkan. Kan Ibu. Siapa nih? Siapa deh? Rizal Ibu. Rizal, monggo Rizal, silakan. Kebudayaan, cowok ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya menurut saya kebudayaan itu sendiri adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh teman-teman. Tapi izin menambahkan saja, cara kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang di suatu masyarakat tadi, yang diwariskan oleh nenek moyang, kemudian diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, sehingga menjadi kebiasaan yang diteruskan oleh generasi berikutnya dan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat di suatu tempat tersebut. Demikian Ibu dari saya, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini kalau si Rizal menyampaikan bahwa kebudayaan itu merupakan cara yang berkembang di dalam masyarakat, terus kemudian diperoleh dari warisan nenek moyang, ya, yang diberikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang kemudian nilai itu dijaga dan dilestarikan. Boleh. Nah, di sini sudah ada beberapa tadi kaitannya dengan kebudayaan ya dari beberapa pendapat teman saudara. Ini nanti kita akan cross-check-kan deh. Ya, ketika tadi ada yang menyatakan bahwa kebudayaan itu merupakan sebuah tradisi, ada gagasan ide, ada hasil karya, ada nilai, ada pengetahuan, terus kemudian dijaga, dilestarikan. Apakah semuanya itu benar-benar terwujud di dalam sebuah masyarakat? Nah, ini nanti kita akan mengcross-check-kan. Bagaimana eksistensi kebudayaan di dalam masyarakat itu? Bagaimana hubungannya dengan manusia itu sendiri? Nah, yang ini kemarin ya sudah ya proses terjadinya kebudayaan ini juga tidak terlepas dari materi yang nanti akan kita pelajari ya hari ini bahwa semuanya dari apa yang sudah kalian ungkapkan ya terkait dengan proses kebudayaan itu merupakan sebuah reaksi, aksi dan reaksi antara manusia dengan gejala alam ya yang dimunculkan oleh alam mulai dari geografisnya, geologinya, iklim, flora, fauna, semuanya diberikan oleh alam.
ya. Kemudian manusia mempunyai sebuah reaksi ya terhadap apa yang diberikan oleh alam, tanda-tanda alam ya, entah itu secara alami ya, terus given ya, dan itu kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, salah satu bentuk reaksinya kita harus beradaptasi dengan tantangan yang ada. Nah, cara manusia untuk beradaptasi, cara manusia menghadapi berbagai tantangan yang diberikan oleh alam, disitulah muncul sebuah kebudayaan. Tentunya dengan proses-proses yang dilakukan oleh manusia di dalam masyarakat itu, baik secara individu maupun secara sosial. Nah, kita tahu kemarin ini menjadi bahasan ya di minggu lalu bahwa kebudayaan itu muncul karena tidak lepas dari keberadaan manusia yang membutuhkan, yang secara alamiah ya ada sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Apapun itu yang diberikan oleh alam, apapun itu yang diwujudkan oleh lingkungan. Lingkungan alam memberikan apapun, kebutuhan manusia itu tidak bisa dihentikan. Mereka harus tetap harus tetap bertahan, harus melanjutkan hidupnya, bagaimana harus bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, menghadapi inilah maka dibutuhkan sebuah proses kebudayaan. Nah, proses-proses inilah yang nantinya kita akan belajar ya bagaimana kita konsep kebudayaan itu kita bawa kepada kondisi sekarang ini ya, pandemi yang sedang kita melanda ya, udah 1 tahun lebih. Bagaimana dinamikanya? Bagaimana apa yang kita rasakan dalam proses yang panjang itu? Mungkin 1,5 tahun ya, Dek ya, yang kita alami di masa pandemi ini. Kita bisa sedikit melakukan evaluasi ya, apa-apa saja yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ciptakan, yang sudah kita create dalam sebuah perilaku sehari-hari. Nah, inilah kita akan memandang bahwa pandemi sekarang ini apakah akan menjadi ancaman atau akan menjadi tantangan. Nah, disinilah nanti kaitannya dengan bagaimana eksistensi ya tradisi dan kearifan lokal itu menghadapi alam ini tadi, salah satunya pandemi ya, pandemi terus kemudian berikan ke kita ya yang melanda masyarakat ya. Secara singkat saja Bu Novitanya ya, dampak apa yang langsung sangat terasa sekali ya manakala kita sekarang ini menjalani adanya pandemi COVID. Dampaknya apa yang paling terasa, Dek? Izin menjawab, Bu. Rizal, gimana Zal? Dampaknya apa yang paling terasa? Yang paling terasa ya terutama bagi untuk main ke rumah teman, terus habis itu sholat berjamaah. Iya. Dan peraturan tidak boleh sholat jamaah karena berkumpul-kumpul, disuruh untuk menjauh antara satu sama lain, baik maupun dengan tetangga, masyarakat, dan semuanya. Gitu Ibu, terima kasih. Iya. Ada yang mainnya sekarang terbatas, terus kemudian sholat jamaah sekarang juga agak mikir-mikir ya, pinginnya juga ibadah, tetapi juga takut secara manusiawi, nalurinya seperti itu. Nah, ada lagi mungkin dampak COVID? Menjawab Ibu. Lin, ya Lin, gimana Lin? Selain tadi yang dijelaskan sama Riza tadi memang betul. Saya menambahi itu Ibu. Selain dampaknya tadi juga berdampak pada sektor ekonomi ya Ibu ya. Karena apa? Dengan adanya pandemi COVID ini itu sebagian atau ya mungkin
sebagian persen dari kehidupan perekonomian kita itu jatuh, Ibu. Misalnya pabrik ini sebelum pandemi itu pabriknya jaya, Ibu. Begini, produksinya baik. Terus semenjak ada pandemi tersebut, pabrik itu gulung tikar, bangkrut gitu, Ibu. Karena pengurangan dari pekerjanya, juga produksinya kurang maksimal karena ada pandemi tersebut. Terus juga Ibu, dari itu segi pendidikan, Ibu. Boleh. Selama pandemi ini kan kita pendidikannya melalui daring ya, Ibu ya. Daring. Terus bagian besar ada yang paham, ada yang tidak. Yang terutama bagi anak-anak. Anak-anak itu kalau disuruh daring itu mesti ada yang mengikuti dan ada yang tidak, karena sebagian mereka kan tidak tahu tentang Ibu, elektronik gitu ya, Ibu ya. Gitu. Menurut saya begitu, Ibu. Terima kasih. Iya, sip. Terima kasih ya. Ulin tadi. Iya, boleh. Triana, mau nggak? Tri. Nanti kita cross check-kan. Selain ekonomi dan pendidikan, keagamaan ya tadi yang dibahas. Iya. Tentu yang paling terasa sekali itu di bidang kesehatan. Di bidang? Karena kesehatan. Iya. Jelas sangat. Iya. Karena kita kan sebagai orang biasa tentu tidak sebegitu merasakan, tapi mereka-mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan tentu sangat merasakan hal tersebut, dan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia itu tidak sedikit, dan mereka pun dituntut untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan yang kompleks ini, di mana kesehatan ibaratnya tidak selesai, nanti merembet ke ekonomi, merembet ke pendidikan, sektor pariwisata, keagamaan, dan semuanya. Jadi semuanya itu harus dibasmi dari akarnya, nanti kemudian insya Allah nanti kedepannya akan lebih mudah gitu. Iya, iya bagus sekali ya Triana ya. Tadi menyampaikan ya tambahan aspek kesehatan. Nah ini memang menjadi fokus utama ya, di mana para tenaga kesehatan ini ya menjadi garda terdepan ya, karena memang kondisi COVID ini adalah salah satunya adalah secara langsung menyangkut fisik ya, jasmani, di mana langsung hadapannya dengan tantangan nyawa seperti itu ya. Nah, memang ini menjadi hal yang paling fundamental ya, kesehatan ini, meskipun sektor lain juga sangat-sangat tidak kalah hebatnya kena dampak pandemi sekarang ini. Tadi juga ada disebutkan sektor pariwisata juga yang sekarang luar biasa di pariwisata itu kan ngeri ya, sektor yang paling terasa banget ini kena dampaknya. Nah, tadi ya sudah ada yang menyampaikan bahwa ada sektor agama, kemudian ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata. Betul sekali, itu menjadi sebuah dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang itu kita tidak bisa mengelak lagi ya, tidak bisa menghindar. Kita tahu nih, kita lihat ya, banyak gegara pandemi COVID. Nah, 56,2 juta penduduk Indonesia menganggur. Nah, ini tadi betul yang disampaikan Ulin, secara langsung itu sektor ekonomi berimbas kayak gitu ya. Jatuh banyak sektor-sektor, terus masyarakat kena imbasnya ya. Kemudian di sini juga ada ya, akibat pandemi angka pengangguran terbuka naik jadi 7,07%. Nah, ini nyata yang dialami oleh negara kita dan negara-negara yang lain ya, tanpa terkecuali berimbas langsung. Terus kemudian juga sama, ini juga cerita pilu hadapi pandemi, pendapatan berkurang hingga terpaksa dipecat. Nah, ini kalau masyarakat, individu ya, baik secara mental, baik secara agama ya, manakala itu tidak kuat ya,
pasti akan ada hal-hal yang memang tidak diinginkan, ya. Terlepas dari ancaman dari COVID itu sendiri, ada hal lain yang mengancam yang secara tidak langsung, ya, itu ternyata sangat menyiksa. Mental kita terserang, psikologi kita terserang, ya. Terus kemudian kondisi fisik ya, fisikal itu otomatis ya karena COVID ya. Nah, tetapi secara psikologi, mental manakala itu tidak kuat, banyak fenomena-fenomena sosial lain ya. Jangankan naudzubillah ya, Dik ya, belum kena COVID aja malah justru mereka yang nggak kuat itu banyak ya, yang bunuh diri seperti itu karena kondisinya maha dahsyat sekali ini pandemi ini. Gara-gara corona, angka kemiskinan di Indonesia naik lagi ya sebanyak 9,78%. Nah, ini data yang memang secara nasional kita berimbas. Nah, kondisi-kondisi ini mari kita dekati, mari kita kaji bersama. Bagaimana? Apakah kita selaku ini ya, Dek ya? Tadi kan Triana bilang bahwa kaitannya dengan pandemi ini kan kompleks banget, Bu. Dampaknya luar biasa banyak. Terus kita bisa ini mengkaji dari keilmuan kita. Kontribusi apa sih yang bisa kita berikan ya, yang bisa kita lakukan ya terkait dengan masa pandemi ini ya, bagaimana perannya ya, peran saudara sebagai mahasiswa, peran saudara lebih khusus lagi sebagai mahasiswa IPS, apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa? Nah, kita akan mengkajinya khususnya di mata kuliah ini yang nanti kita akan bahas tentang tradisi dan kearifan lokal. Nah, oke. COVID-19 ya, ini kalau kita mengkaji dari cara pandang ya, kita kan kemarin sudah ini ya, Dik ya, belajar teori sosial budaya tentang cara pandang, tentang prinsip, tentang persepsi ya. Nah, di sini kita juga akan menerapkan itu. Nah, di sini ada landasan pemikiran. Ya, landasan pemikiran. COVID itu memang nyata adanya. Nah, landasan pemikiran adanya COVID itu satu, bahwa COVID itu merupakan sebuah keniscayaan di era sekarang. Sehingga sekarang ini dinamakan yang namanya era disrupsi. Ya, era disrupsi. Oke, era disrupsi apa? Sudah ada yang pernah mendengar kata era disrupsi? Sering enggak? Biasanya kalau seminar-seminar itu sering ya, Dik ya, disebutkan, oh sekarang eranya disrupsi. Ada yang tahu era disrupsi itu apa? Ada Izin apa? masuk, Ibu. Ya, Ainun. Gimana, Nun? Jadi, setahu saya, era disrupsi itu adalah sebuah masa di mana yang awalnya kita melakukan segala aktivitas itu di dunia nyata, kemudian beralih ke dunia maya seperti itu. Terima kasih. Oke, boleh. Ainun menyampaikan bahwa era disrupsi itu yang tadinya dilakukan di dunia nyata ya, kemudian pindah ya, beda eranya ya. Nah, kemudian di maya seperti itu. Ada lagi? Di PPT-nya Ibu sudah ada penjelasannya. Iya, di situ sudah ada. Ada penjelasannya itu, Bu Novi. Iya. Dan di sini dikatakan bahwa era disrupsi itu sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan yang besar-besaran ya, yang secara fundamental mengubah semua sistem ya, tata nilai, sistem sosial ya, dan lain
roadmap ya, sebuah blueprint itu ya yang ada ya, ke cara-cara yang baru ya, sesuatu yang benar-benar berubah total. Nah, era disrupsi ini, nah dampak dari COVID ini salah satunya menyebabkan terhentinya proses sosial budaya. Ya, yang di mana tadi sudah saudara sampaikan bahwa ketika tradisi itu merupakan sebuah proses belajar yang panjang, yang diturunkan bahkan diperoleh dari nenek moyang, yang itu sifatnya adalah puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan berabad-abad, ya. Kemudian bisa kalah nih dengan COVID. Apa nggak hebat ini ya, COVID ini luar biasa ya. Nenek moyang kita aja sudah dengan jerih payah luar biasa ya, menyemai nilai-nilai itu ya, dari mungkin sudah beratus-ratus generasi, kemudian datang ini sebuah makhluk ya, yang entah kita nggak tahu bentuknya aja tuh kayak gitu ya deh ya, kan bikin gemes banget ya. Nah, bentuknya aja kayak gitu. Nah, mampu ternyata merubah segala tatanan nilai yang sudah terlegitimasi ya, yang sudah ajek, yang sudah mapan ya, kemudian harus berhenti sejenak, kemudian 180 derajat itu berubah. Nah, awalnya kita shock, awalnya ada sebuah culture shock ya, guncangan budaya yang mendasar, ada yang siap, ada yang enggak, ada yang stres, ada yang dengan ketabahan luar biasa seperti itu menghadapi COVID ini. Nah, inilah yang kemudian masuk pada kondisi yang objektif, di mana kita memaksa penyesuaian sosial budaya yang ada ya. Awalnya kita shock, awalnya kita nggak mampu ya, kemudian udahlah mau nggak mau, akhirnya kan kalau di dalam sebuah perubahan sosial itu ada proses yang namanya proses liminalitas. Ada teori yang namanya teori liminalitas, di mana kita di dalam proses perpindahan fase. Nah, kita itu mungkin bisa jadi kita pada posisi di sini. Karena apa? Kita sudah mengenal adanya dari pemerintah kan ini ya, kebiasaan adaptasi baru, era new normal baru. Itu sudah digaung-gaungkan. Ini menjadi hal proses di mana kita menerima, ya sudah, karena kondisi COVID, akhirnya mau tidak mau kita menentang terus, kita akan stres terus, akhirnya kita itu tadi kebudayaan muncul, alam malam menghantam dengan adanya pandemi. Kita selaku manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai budi, kita mencari nih sebuah strategi agar kita mampu bertahan hidup seperti itu ya. Kita jangan mau kalah ini nih sama yang namanya COVID ini ya. Barang segini ya, tetapi luar biasa membahayakannya seperti itu. Nah, kemudian masuklah ini deh, kita pada yang namanya prakondisi. Nah, prakondisi di sini adalah nanti proses saat ini kita akan menuju sebuah pembentukan great tradition atau tradisi yang hebat. Ya, tradisi yang mampu menghalau berbagai tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang diberikan oleh alam, oleh masyarakat, kita harus mampu ini ya. Nah, proses ini mulai dari munculnya pandemi, kondisi objektif, akhirnya positifnya ya kita akan beradaptasi, kemudian menciptakan sebuah budaya-budaya yang hebat, tradisi-tradisi yang hebat, yang mampu untuk menyelamatkan umat manusia ini, baik yang mereka di
di masyarakat desa, di kota, semua lapisan ya mempunyai strategi kehidupan masing-masing seperti itu. Ini adalah tentang COVID itu sendiri ya, untuk kita kaca dari pemikiran disiplin ilmu kita. Terus kemudian, nah era yang disrupsi sosial budaya itu ya, itu ternyata membawa proses di dalam sebuah dinamika kehidupan masyarakat. Kalau saudara membaca PPT yang Ibu berikan, yang di topik kedua itu ada kebudayaan dan manusia, maka di sini adalah salah satu prosesnya ya. Di era disrupsi tadi yang maha dahsyat, ada perubahan di situ ya, di sini. Adanya proses diskontinuitas. Apa itu? Diskontinuitas. Kalau lihat katanya diskontinuitas itu apa, Dek? Mandek, Bu. Mandek. Iya. Berhenti. Yang tadinya berkelanjutan kemudian berhenti adanya era disrupsi ini. Diskontinuitas sebagai tradisi ya. Salah satunya fenomena ini ya, fenomena mudik. Nah, sempat ya tahun kemarin kita mudik, bukan mudik ya, maksudnya Lebaran yang tahun lalu ya, yang masa pandemi mulai melanda itu ya, kita benar-benar dilarang ya, ini ya kajian mudik ya. Mudik itu kan sebuah tradisi yang unik, sebenarnya yang ada hanya di Indonesia, jadi ya ada di Indonesia. Terus kemudian harus tiba-tiba dalam kurun waktu yang lama itu sudah mapan, kemudian ada era seperti ini menjadikan sebuah proses itu terpotong, terhenti, diskontinuitas ya. Mudik yang tadinya setiap Lebaran harus pulang ya. Kalau dalam teorinya Max Weber itu tradisi itu merupakan sebuah kebudayaan yang dimana di dalamnya itu ada jaringan makna ya, karena mudik itu mengandung makna harus pulang, terus kemudian mengunjungi saudara, tetapi di sisi lain ada budaya konsumerisme juga, terus kemudian hidup boros, bahkan sampai menguras tabungan habis. Itu Max Weber ya melihat bahwa mudik itu merupakan sebuah jaringan makna yang sangat kompleks. Nah, kemudian tiba-tiba ada pandemi datang yang pemerintah melalui kebijakannya jebret seperti itu, nggak boleh, tidak ada larangan untuk tahun kemarin ya, untuk tahun kemarin. Nggak tahu ini nanti kemarin ada kabar beritanya sudah boleh, nanti kita akan mudik kayak gitu. Tapi nggak tahu nanti ya kondisinya ya, semoga semakin membaik nanti ke depan. Nah, kemudian pada masa diskontinuitas itu ternyata ada yang namanya proses precedence culture ya, di mana orang ternyata tidak pulang seperti itu ternyata bisa juga ya kayak gitu, ternyata mampu juga ya, itu gara-gara COVID kayak gitu ya. Mungkin kalau nggak ada COVID proses precedent culture ini nggak akan muncul kayak gitu. Terus kemudian ada dekomunalisme. Nah, dekomunalisme ini apa? Ada yang tahu dekomunalisme? Komunal itu kelompok. Kelompok, iya. Komunal itu kelompok. Dekomunalisme. Perkelompokan, Ibu. Iya, pengelompokan. Iya, pengelompokan. Ya, pengelompokan, dekomunalisme itu merubah ya, merubah yang dulu tradisi-tradisi yang ada. Saudara tahu Dek, falsafah ini orang Jawa mangan ramangan sing penting kumpul. Ingat ya, falsafah itu ya. Itu menjadi tantangan yang luar biasa. Ya, menjadi tantangan yang luar biasa manakala ajaran-ajaran nilai-nilai yang dulu muncul
berkumpul di dalam sebuah masyarakat, ya, terus kemudian itu menjadi terhenti juga seperti itu, ya. Di warung kopi, ya, warung kopi itu kalau di Minang, ya, masyarakat Minang itu merupakan tempat yang paling bermakna karena tempat kumpulnya banyak orang, bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Kopi itu kan, warung kopi kalau di dalam teori interaksionalisme simbolik itu penuh dengan makna, ya. Nah, betapa kuatnya tradisi itu, ya. Kemudian ada COVID, ya. Nah, kemudian mulailah, ya, tradisi-tradisi berkumpul itu, dekomunalisme itu mulai pelan-pelan hilang, ya, mulai pelan-pelan luntur, ya. Yang dulu wis yuk sing penting ngalur-ngalur, ngitan-ngitan, itu bareng-bareng kayak gitu. Nah, sekarang itu mulai, ya. Jangankan kumpul, ya, berkerumun aja nggak boleh. Kita harus jaga jarak. Itu kan berarti kan ini, ya, sesuatu yang apa ya namanya, bertolak belakang sekali dengan nilai-nilai kearifan lokal kita kayak gitu. Kemudian di dalam era disrupsi itu juga ada depersonalisasi. Berarti apa ini? Personalisasi itu apa, Dik? Personal itu diri Ibu. Diri kita, personalisasi. Iya. Ya, pribadi. Pribadi, ya. Dulu betul. Dulu ini apa namanya? Individu, terus sekarang kemudian apa namanya? harus menahan, misalkan tadi konteksnya mudik, kita harus menahan untuk tidak pulang. Akhirnya udahlah, kirim paket, kemudian apa namanya, kirim transfer uang seperti itu. Sekarang akhirnya semuanya dilakukan by personal seperti itu, nggak harus berkumpul. Nah, inilah yang menjadi fenomena disrupsi sosial budaya dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, kalau ini adalah kondisi ini, ya, Dik, ya, kondisi objektif penyesuaian sosial budaya di dalam proses pandemi ini. Kalau kita melihat, kita bisa kaji bersama bahwa adanya ini, Dik, dengan kondisi COVID ini ada determinan proses transformasi sosial. Nah, ada proses transformasi yang luar biasa, ya. Masyarakat mulai mempunyai perubahan, yang perubahan itu mulai lama-kelamaan terbawa menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan baru, kebiasaan yang salah satu contoh kecilnya, kebiasaan di masa pandemi ini harus apa? Pakai masker, Bu. Pakai masker, terus menjaga Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Nah, itu salah satu. Kalau kita tahu bahwa mencuci tangan itu sebenarnya merupakan sebuah peradaban yang dulu, ya, yang mungkin masuk sekitar globalisasi tahap 2, ya. Itu dulu sudah ada sebenarnya, pakai masker pun sudah ada. Terus kemudian hal itu terulang kembali masa sekarang. Ini kalau dalam teori sosial itu adalah teori siklus yang berputar kembali, yang dulu di globalisasi tahap 2 kemudian dibawa lagi ke sini, kayak gitu. Itu menjadi hal yang merupakan sebuah fenomena yang terulang. Nah, ada faktor pemaksaan adaptasi kultural. Kita dipaksa, ya, kita dipaksa secara budaya, ya. Terus kemudian ada reformasi. Dengan dipaksa itu kita ada reformasi orientasi kehidupan manusia. Nah, ini contohnya, siapa yang bisa ngasih contoh? Reformasi orientasi kehidupan. Perubahan orientasi kehidupan. Ada yang mau contoh, misalkan dulu harus seperti ini, dulu biasanya seperti ini. Sekarang izin Ibu. Izin memberi contoh. Boleh, Lin. Iya, tadi kan Ibu ini ya Bu ya, yang contoh reformasi ya. Reformasi itu kan
Ini reformasi sebelum ini ya, bukan reformasi birokrasi ya. Pokoknya reformasi orientasi. Iya, orientasi kehidupan. Orientasi kehidupan manusia, ya. Begini, Bu. Saya memberi contoh waktu dulu ya, Ibu ya, sebelum adanya pandemi, Ibu, perdagangan itu dilakukan secara bebas, ya, Ibu ya. Tatap muka, face to face sama pembeli gitu langsung. Terus dengan adanya pandemi ini, akhirnya kita banyak menggunakan sistem itu, Ibu, online gitu, pembelian sistem online kayak di Shopee, Lazada dan sebagainya begitu, Ibu. Nah, itu salah satunya tadi kehidupannya berubah. Terus itu tentang yang beribadah. Biasanya kan kita kalau beribadah itu kan di masjid bersama-sama gitu, Ibu ya, berkumpul bersama-sama. Dengan adanya pandemi ini, itu seketika berubah semua, Ibu. Boleh berjamaah tapi dengan jarak 1 meter gitu, Ibu ya. Jadinya kan agak gimana gitu, aslinya kan bersama-sama merapat. Dengan adanya pandemi ini jadinya berubah semua gitu. Terus selain itu kemana-mana karena kita harus pakai masker gitu, Ibu ya. Pakai masker itu kan juga itu, Ibu ya, sumpek, Ibu ya. Kalau sehari-hari kan kita menghirup udara bebas, nggak pakai masker. Terus dengan adanya pandemi COVID ini kita pakai masker kemana-mana gitu. Kalau saya memberi contoh kayak gitu sih, Ibu. Iya, betul sekali. Saya Bu izin masuk. Ya, Triana, boleh. Ini kan reformasi orientasi kehidupan manusia. Orientasi kan seperti tujuan ya, Bu. Yeah. Orientasinya apa gitu. Nah, saya beri contoh itu sekarang di pendidikan. Kalau dulu pendidikan itu orientasinya, tujuannya itu muluk-muluk sekali. Misalnya menciptakan manusia dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat tinggi atau bagaimana. Tapi nyatanya pada saat pandemi semua itu grade-nya diturunkan. Jadi minimal anak didik itu memperoleh pendidikan bagaimanapun caranya karena memang tidak dapat dilakukan secara tatap muka gitu. Entah itu melalui kebijakan-kebijakan yang selama ini dijalankan pemerintah melalui bantuan paket data ataupun di daerah-daerah tertentu kan memberikan bantuan berupa smartphone dan sebagainya gitu. Jadi contohnya itu orientasinya yang dulunya tinggi banget itu diturunkan. Minimal seperti misalnya kayak gini. Dulu ujian nasional itu diharapkan dapat mencetak anak-anak dengan kualitas yang bagus gitu kan. Jadi mereka ada semangat belajar, ada orientasi ke depan tujuan mereka sekolah itu apa. Yaitu menggunakan ujian nasional. Tapi nyatanya sekarang ujian nasional dihapuskan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu pandemi. Begitu, Bu. Iya, subhanallah ya, betul sekali. Ini dua ya, orang ini ya, sangat ini apa ya namanya ya, tepat sekali bahwa perubahan reformasi ini kompleks, terjadi di hampir semua lini kehidupan. Tadi kalau Ainun itu, Ulin itu tadi menyampaikan bahwa reformasi itu mulai dari orientasi masalah ekonomi, adanya perubahan jual beli sekarang lebih banyak ke online, terus kemudian dalam beribadah sekarang harus berjarak, itu nyata sekali adanya ya, bahkan ada yang mungkin secara akidah ya, secara prinsip ini ada yang beberapa nggak suka kayak gitu karena syaratnya ini ya apa namanya harus dempet seperti itu. Dan tadi juga ada dalam orientasi pendidikan ya, boro-boro ya mau menciptakan sebuah tuntutan SDM yang penuh dengan misalkan keterampilan abad 21 harus bla 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 bla. Padahal apa? Sekarang aja untuk mereka mendapatkan akses ya, terus kemudian bisa berdaring seperti ini atau gurunya menunggu gurunya datang aja itu sudah luar biasa bagi mereka seperti itu, sehingga beberapa banyak diturunkan grade-nya memang gitu ya. Tuntutan dari kurikulum sekarang itu jauh banget ya dirubah, yang namanya sekarang itu namanya kurikulum darurat seperti itu ya Dea. Betul sekali, reformasi orientasi merubah tatanan sosial baru dalam relasi pengelompokan yang ada di masyarakat. Sip.
Nah, kemudian, di sini mulai menjadi adanya sebuah prakondisi pembentukan great tradition atau tradisi hebat, ya, di mana di sini menjadi sebuah COVID pandemi ini merupakan dasar pembentukan kecerdasan yang baru. Mengapa? Dengan kondisi pandemi ini menuntut kita untuk menggali ide baru, menggali pola-pola strategi baru, ya, yang itu harus kita gunakan untuk bertahan hidup seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alasan bagi kemajuan sistematik dalam masyarakat, ya. Yang dulu misalkan ya guru kalau dosen atau guru tidak ada di kelas, senang sekali. Wah, ini berarti pembelajaran tidak ada ini. Wah, telat 5 menit aja, pikirannya udah kemana-mana nih ya. Wah, ada tanda nih ya. Tetapi sekarang nggak harus ke ruangan ya, bahkan kita berbeda kabupaten, berbeda daerah, berbeda provinsi. Kalau Bu Novi itu ya mengajar MKU itu kan banyak sekali dari luar Pulau Jawa. Kasihan juga itu mereka ya, Dik. Nah, itu juga sama ya. Akhirnya sekarang nggak ada itu ya, sudah nggak ada. Sekarang yang penting kita bisa melalui teknologi kita bisa disatukan di sini. Kemudian ada kesadaran perawatan sosial, social maintenance. Ya, ini ya, di sini ada social maintenance. Berarti semua tata nilai dirubah ya, di-upgrade dengan hal-hal yang baru seperti itu. Nah, berarti nilai-nilai tradisi ini hilang dong. Atau seperti apa? Nah, ini akan nanti menjadi sebuah apakah ini ancaman, apakah ini tantangan. Nah, inilah yang nanti apakah kita akan menguji ya nilai-nilai itu bisa kuat atau tidak. Nah, kemudian merupakan proses pembentukan daya tahan umat manusia. Mengapa? Ini perlu sekali karena bangsa yang hebat itu adalah yang bisa diuji, bisa dicoba ya. Kemudian daya tahannya kuat tidak, ketahanan nasionalnya mampu enggak ini kayak gitu ya. Melalui kondisi pembentukan tradisi yang hebat itu ternyata ada proses yang masyarakat itu harus ini ya Di ya. Terseok-seok dulu seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya masyarakat dengan nilai-nilai yang ada, dengan kearifan yang ada, dengan kelokalan yang ada, apakah mampu membantu masyarakat ya untuk mereka bisa bertahan hidup, apakah kebudayaan itu mampu menyelamatkan umat manusia. Nah, itu kita akan membuktikannya ya, akan mencoba belajar ya, mengamati, meneliti. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan selaku akademisi. Nah, di sini ada yang namanya rekonseptualisasi atau tata pikir. Ya, berarti kan apa, Dik? Re itu apa, Dik? Kembali ya. Menata ulang, menciptakan kembali ya pola pikir, perubahan, cara pandang ya, mempersepsikan sesuatu itu terhadap perubahan itu bagaimana. Nah, kemudian di sini ada kesadaran tentang nilai baru, best practice baru, kebudayaan baru, pola perilaku yang diciptakan berdasarkan kondisi yang ada. Nah, terus kemudian dengan nilai-nilai yang baru itu ya, dengan praktek yang baik, harapannya dapat menjadi metode untuk apa? Untuk memberikan problem solving terhadap kondisi masyarakat yang sekarang kita alami. Nah, kemudian muncullah adanya social regrouping di dalam keluarga.
komunitas. Ya, social regrouping itu ini deh. Contohnya seperti ini. Dulu ya, regrouping itu kan apa, Dek? Regrouping itu apa, Dek? Grouping itu apa? Regrouping itu apa? Pengelompokan kembali. Iya. Kumpul-kumpul kembali. Iya. Kumpul kembali, pengelompokan kembali ya. Yang dulu ya, tapi mungkin saudara belum ya, belum mengalami, atau mungkin yang sekolahnya dulu ini apa namanya, aduh saya malah lupa ya Dek ya, pisah dengan keluarga seperti itu ya, merantau, ya Allah ya, mau mengatakan merantau aja susah sekali ya. Nah dulu notabene kalau anak-anak mahasiswa kuliah itu ya, sampai demi mendapatkan pendidikan yang bagus, maka mereka ke Jawa merantau seperti itu ya. Terus kemudian bahkan ada yang kuliah ke luar negeri ya, untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Kemudian ada proses social regrouping dari kondisi pandemi ini, yang dimana individu-individu ini dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi ke keluarga, di lembaga, di pranata yang paling terkecil, yaitu keluarga. Disitulah adanya muncul ya social regrouping di dalam masyarakat. Ya, dulunya bisa, sekarang semuanya dilakukan di belajar dari rumah seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian ada reposisi sistem ya, di mana kondisi dinamis ini ya, transformasional ya, di mana membuat apa ya namanya ya Dek ya, sebuah tatanan baru ya, yang dimana bisa dilakukan ya oleh masyarakat individu yang dulunya itu harus seperti ini ya, tetapi sekarang boleh seperti itu ya. Misalkan dulu kalau kita mau tanda tangan gitu ya, kakak kelas kalian mau minta ACC, skripsi, wah ngejar-ngejar dosennya sampai harus menunggu dari jam 7 sampai bahkan sampai sore 4:30 ya, dilayani ya, dijabani ya, bahkan kadang nanti nggak ada apa-apa, besok lagi kembali lagi untuk hanya mendapatkan tanda tangan. Nah sekarang mudah sekali mendapatkannya ya, tinggal tanda tangan elektrik ya, kirim aja bekas filenya, PDF-nya, terus sekarang bisa tanda tangan dimanapun. Nah ini adalah reposisi sistem ya, kondisi dinamis dan transformasional di dalam masyarakat. Nah, kemudian di sini ada 4 peluang kearifan lokal ya, 4 peluang kearifan lokal ya, di mana kearifan lokal ini dalam kondisi seperti ini ternyata mempunyai mempunyai kekuatan. Nah, kekuatannya di mana? Saudara bisa lihat dulu nih ya diagramnya. Diagramnya dilihat dulu. Sorry. Keluar ya ininya ya. Apa namanya? PPT-nya keluar. Sorry. Nah, apa terlihat PPT-nya terlihat? Kelihatan Bu, tapi nggak di show up. Oh, nggak di show up. Udah Bu. Oke. Sorry. Nah, di situ ada peluang ya, peluang bahwa budaya ternyata ya mempunyai muncul enggak? Muncul Bu. Oke, sudah tayang.
Ya, tetap ya. Sudah. Udah ya, full nggak? Full ya. Nah, terus di sini ternyata ada 4 peluang. Yang pertama ya, ada budaya itu menjadi akomodasi nilai baru. Ya, akomodasi bahwa budaya memiliki kompetensi di dalam hal-hal kehidupan baru, ya, mampu nilai-nilai yang baru, pola-pola yang baru, tatanan yang baru itu terakomodasi di dalam nilai budaya itu sendiri. Ya, nanti kita akan cross check-kan ke contoh. Terus kemudian perspektif, ya, perspektif budaya sebagai kerangka. Ternyata ya perspektif budaya sebagai kerangka ini juga menjadi wadah, ya, budaya itu menjadi magnet yang luar biasa. Selain menjadi kerangka, ternyata budaya itu juga mampu ya menjadi sebuah mobilitas, ya, penggerak seperti itu, ya. Misalkan melalui tokoh adat, ya, melalui tokoh adat ini masyarakat bisa dengan yakin, ya, taat, ya, kalau disuruh tidak berkumpul ya tidak berkumpul. Itu salah satu melalui tokoh seperti itu. Nah, ini budaya itu mampu menggeser, ya. Misalkan juga mengintegrasikan gaya hidup baru sebagai pengalaman bersama, ini juga sama, ya. Budaya, ketika budaya itu ditempatkan ke dalam sentra yang utama, maka berbagai kehidupan, ya, tatanan sosial itu bisa menjadi kekuatan, ya, kekuatan modal, ya, untuk dalam menghadapi tantangan. Misalkan saja kita tahu, ya, Norwegia, negara Norwegia itu kan negara yang dibangun, ya, bukan karena prestasi, bukan karena kemajuan teknologi, bukan karena bahasa Inggrisnya bagus, ya, tetapi karena apa? Karena nilai kejujurannya, ya. Nilai falsafah negara sana, ya, kejujuran itu menjadi yang utama. Ketika nanti warganya sudah jujur, ya, terus kemudian negaranya, birokrasinya sudah jujur, maka akan mudah sekali, ya, birokrasi demokrasi kehidupan pemerintah di sana itu dijalankan, ya. Kemudian juga sama, kita kalau Jepang udah ini banget lah, ya, udah melekat banget, ya, dengan dengan budayanya. Di sana kan semakin ini ya deh, semakin tinggi pendidikannya, itu budaya menunduk itu tuh masih banget, masih dilestarikan. Nah, kita kadang baru lulus S1 atau S2 aja sudah hindangannya luar biasa, ya, sudah mengangkat kepala seperti itu. Nah, itulah yang nilai budaya itu ternyata sangat mempengaruhi sekali, ya, kualitas dari suatu negara kayak gitu. Kita langkah lagi, geser lagi ke Nepal misalkan, ya. Nah, indeks pembangunan di sana itu bukan indeks pertumbuhan ekonomi seperti itu deh, tetapi indeks kebahagiaan. Nah, ini indikator pembangunan di sana itu adalah indeks kebahagiaan, bagaimana negara rakyat-rakyatnya itu bisa terlepas dari tekanan, ya, seberapa bahagianya, ya. Nah, itu menjadi hal yang utama bagi negara-negara besar dari nilai-nilai yang kecil itu. Nah, sayangnya kultural di sini masih belum dimaksimalkan, ya, karena menganggap budaya itu masih hal yang kuno, yang tradisi, marginal bahkan kayak gitu. Nah, ini harusnya nanti dengan berbagai banyak studi bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, ini kemudian yang terakhir, bagaimana jalan kebudayaan itu bisa menjadi jalan keluar, ya, jalan keluar dari kondisi seperti ini, ya. Yang pertama adalah kultural itu togetherness, bahwa, ya, di sini ada kearifan lokal
menyediakan prinsip, ya, prinsip in care of the community, ya, sebagai landasan ideologi yang bersifat historis dan religius, bahwa butuhnya komunitas di dalam masyarakat, kemudian banyaknya kearifan lokal, ya, ini menjadi landasan sosiologis untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada dengan konsep gotong royongnya, ya, filosofis ideologis masyarakat kita itu menjadi hal yang prinsipal, ya, prinsip yang ditawarkan oleh sebuah kebudayaan. Kemudian ada spiritualitas, ya. Spiritualitas ini adalah semangat untuk melawan, ya, berbagai tantangan dengan, ya, mengutamakan adanya kearifan lokal, terus kemudian kearifan lokal itu dibawa lebih tinggi lagi menjadi kecerdasan kolektif dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kearifan lokal itulah yang nanti akan menyelamatkan kita dari kondisi yang sekarang ini. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Terus kemudian ada moral code, kode conduct, ya, menjadikan budaya sebagai agama, ya, budaya dan agama sebagai landasan, ya, seperti SOP, ya, sebuah protokol, ya, yang harus dilakukan dengan berbagai simbol yang ada. Nah, untuk apa? Untuk menjamin kehidupan. Nah, yang berorientasi pada kemajuan. Nah, disinilah melalui budaya ini kita akan bisa nanti mengantisipasi kondisi yang ada. Nah, kearifan lokal ini adalah nanti ini bisa saudara baca saja, ya, kebijakan setempat. Kearifan lokal itu merupakan local wisdom, ya, kebijakan setempat. Tadi, ya, sudah saudara bahas di awal bahwa ada pengetahuan khusus, ya, kebijakan yang ada di masyarakat tertentu, terus kemudian ada pengetahuan masyarakat setempat atau local knowledge, ya, terus kemudian di mana local knowledge itu menjadi sebuah kecerdasan masyarakat setempat atau local genius. Jadi kearifan lokal ini, ya, merupakan, ya, ada unsur kebijaksanaan nanti dalam kita bertindak, terus kemudian langkah kebijakan itu nanti berdasarkan dari pengetahuan kita yang kita peroleh, kemudian mewujudkan sebuah kecerdasan dari masyarakat itu sendiri. Kalau di sini ada diartikan bahwa dalam pengertian keabsahan kearifan lokal setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat setempat. Nah, berarti kan tadi kalau sudah saudara sampaikan bahwa nilai-nilai itu turun temurun. Di sini dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu warisan nenek moyang, ya. Warisan tersebut bisa berupa tata nilai kehidupan yang menyatu, yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat. Nah, kemudian ternyata mulai ada sebuah proses di mana kearifan lokal juga lebih ada pergeseran nih, ya, lebih menekankan kepada tempat dan lokalitas serta lokalitas dari kearifan tersebut, sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Berarti kearifan lokal itu belum tentu merupakan sebuah warisan. Tentu, ya. Salah satunya ya ini, ya, posisi dengan kondisi yang seperti ini kita harus mencoba, ya, untuk menciptakan sesuatu hal yang bisa untuk kita beradaptasi seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul.
muncul ya dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Nah, berarti ini bisa muncul, kearifan lokal ini bisa muncul dengan kondisi sekarang ya, yang membuat masyarakat ini apa namanya proses di dalamnya itu. Ada yang bisa memberi contoh nggak? Ada nggak yang muncul sekarang kearifan-kearifan lokal ya mungkin di desa saudara ya yang bisa menjadi sebuah bentuk ini loh kearifan lokal yang sekarang mampu dilakukan oleh masyarakat guna mengantisipasi kondisi sekarang ini. Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin di tempat tinggal saudara ada fenomena apa gitu? Saya, Bu. Ya, Triana. Kalau di sini mungkin juga di tempat-tempat lain ya terkait permasalahan pandemi. Sekarang kan ada yang namanya Jogo Tonggo gitu. Ya. Jadi menurut saya itu baru, tapi semakin hari karena dinilai bagus ya untuk menjaga tetangga kita yang dirasa mungkin tertular ataupun ada potensi menularkan. Jadi mereka tidak merasa dikucilkan atau bagaimana gitu. Bahkan kalau di rumah saya itu sampai disiapkan di depan rumah itu makanan buat makan pagi, siang, sore, malam itu udah disiapkan sama warga-warga yang ada di dekat rumahnya gitu. Itu nanti uangnya dari kas desa atau enggak iuran dari warga-warganya gitu, Bu. Dan sekarang banyak desa-desa lain yang menggunakan sistem Jogo Tonggo tersebut. Oke, sip, bagus. Ya, satu contoh ya sistem Jogo Tonggo yang ini juga digalakkan ya selama pandemi ya, fenomena ini luar biasa sekali ya, menggerakkan hati-hati masyarakat ya sesama tetangga akhirnya menjadi peduli yang tadinya cuek ya. Ini sama yang dikatakan oleh Triana tadi ya. Di sini muncul tradisi-tradisi lokal yang ada ya. Kemudian di sini nih salah satunya tadi apa namanya ya kearifan lokal tadi kan salah satunya Jogo Tonggo tadi ya. Di sini ada nih Dek. Salah satu bentuk ya kearifan lokal masyarakat Cirinde, Ciami, Jawa Barat ini ya, mereka menghadapi pandemi krisis. Kalau tadi kan Jogo Tonggo itu kita berusaha sesama tetangga yang kemudian dicantol-cantolkan di pagar atau mungkin ada posko di open space kayak gitu di tempat masyarakat kemudian nanti bisa mengambil ya. Ini salah satu kearifan lokal yang sekarang bisa dilaksanakan di masa pandemi ini. Nah, ini salah satu bentuknya. Jadi masyarakat di Cirende Ciami, Jawa Barat, ya. Nah, ini itu menjadikan singkong sebagai makanan pokok mereka. Nah, ini salah satu kearifan lokal yang mereka lokal Dewi Tapa, ya. Menjadi sebuah salah satu andalan mereka bahwa sekarang ini untuk menghadapi ketahanan pangan di masa pandemi ya sudah kalau misalkan berasnya susah kayak gitu menggunakan ini bukan pangan ya makanan pengganti seperti itu. Nah, terus kemudian ya ada lagi kearifan lokal, cara berjuang masyarakat adat melawan COVID. Nah, ini ya bagaimana masyarakat suku Osing ini ya Madura di Desa Papring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menganggap pandemi saat ini menyebabkan coronavirus ini mengembalikan tradisi mengelola lumbung pangan ya yang disebut jurung. Nah, dalam tradisi ini warga menyiapkan benih jagung untuk persiapan bila masuk musim tanam kembali. Nah, ini juga sama ya. Ini bentuk-bentuk kearifan lokal ya. Di setiap suku-suku tertentu. Nah, kemudian ada lagi
kearifan budaya Opuk. Nah, ini juga sama ya. Justru budaya Opuk ini mungkin lebih bersinergi dengan dampak pandemi dalam khasanah budaya tradisional Mandailing. Ini setiap kampung ada dibangun Opuk. Opuk itu bentuk bangunan semacam pondok kecil ya. Kemudian di sebelah rumahnya berbentuk jenjang berdinding bambu untuk menyerupai papan dan beratap tapa ijo ini untuk menyimpan bahan panganan padi ya untuk mereka bisa bertahan hidup. Nah, kemudian tadi, nah ini konsep yang disampaikan Triana tadi, yaitu adanya konsep Jogotongo ya. Kemudian ada konsep-konsep kearifan lokal masyarakat lain. Ada yang lain enggak? Seperti konsep Jogotongo ini di desa kalian. Bentuk kegiatan lain, ada enggak? Atau sama? Kalau itu Bu, ada enggak? Tadi kan ini kan ada. Ada, apa Lid? Kalau ini kan yang dikenangkan nih pemerintah kan Jogotongo Kawi. Kalau di daerah rumah saya itu Ibu lebih kayak mengingatkan dengan poster-poster gitu loh Ibu. Poster-poster menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan gitu Ibu. Kalau di daerah lingkungan saya gitu. Oke. Dengan poster-poster ya, terus mencuci tangan, menjaga jarak ya. Ini juga sama ya, konsepnya bisa saling mengingatkan antar satu tetangga dengan tetangga yang lain. Betul sekali. Nah, kemudian ini juga tadi yang sama seperti yang disampaikan Triana tadi ya. Triana, bentuk kearifan masyarakat lokal Jawa Tengah ini ada Ibu dicentel-centelkan kayak gitu, nanti siapa yang membutuhkan boleh mengambil kayak gitu. Ini apa ya namanya, bentuk yang luar biasa deh, kearifan lokal yang mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa saling bergotong royong untuk sama-sama ya menggali apa-apa hal yang bisa kita lakukan untuk strategi bertahan hidup apa saja yang bisa kita apa namanya ya temukan kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, bentuk kearifan lokal. Nah, masih banyak lagi. Contohnya masih banyak lagi ya. Misalkan ini salah satu kearifan lokal ketahanan pangan tadi ya di Mandailing Natal budaya Opuk, ini di Sulawesi Provinsi Sumatera ini juga menyimpan padi budaya Opuk tadi, di Bali juga subak, kemudian di masyarakat Maluku ini juga ada ya di Pulau Ambon ini juga sama ya, ini untuk mengantisipasi ketahanan pangan di masa pandemi ya. Nanti saudara bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Kemudian nah ini ada tradisi kearifan lokal tolak bala ya, banyak di masyarakat yang menganggap pandemi ini ya ini justru menjadikan nilai-nilai kearifan lokal itu muncul lagi ya, semakin kuat justru ya di Kabupaten Timur ini ya, menganggap bahwa pandemi ini harus segera diupacarani dengan Tapoin Maputu Nok Malala. Ini salah satu tolak bala masyarakat sana. Kemudian ada Kabupaten Malaka ini ya, di Desa Raisamane juga ada ya. Tasena Moras ini kearifan lokal ya, memagari kampung ya, memagari kampung dari penyakit ya. Mereka menggerak berapa ya ini ya, dengan kearifan lokal itu mereka memunculkan ke dalam masyarakat ya. Kemudian kalau di Kalimantan ada sahur lewu. Ini juga sama ya, ritual meminta tolong ya kepada para leluhur ya, kepada penjaga kampung ya, bahwa melalui pandemi ini semoga masyarakat di sana terlindungi. Kemudian ada di Nusantara Timur di NTT ini juga melalui
upacara adat ini ya, mencegah meluasnya COVID pandemi. Masyarakat di sana menggantungkan daun lontar dan ranting bambu ya yang diletakkan di pintu masuk desa, kemudian menghalau roh-roh jahat pembawa virus katanya ya. Terus kemudian meletakkan sesajen di masing-masing lepo ya, mereka menguburkan dagu anjing sebagai simbol bahwa roh jahat pembawa corona ini diusir oleh anjing tersebut. Nah, ini juga sama ya, salah satu bentuk ya, bentuk kearifan lokal masyarakat untuk menolak bala. Nah, penyakit virus. Nah, ini juga sama nih ya, salah satu di Sulawesi Selatan untuk mencegah penyebaran penyakit, membiasakan mencuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah. Nah, ada lagi nih, di suku anak dalam, pencegahan penularan virus corona dengan mengasingkan diri ke hutan. Ya, bersama-sama keluarga merupakan sebuah tradisi yang berasal dari nenek moyang mereka. Kalau kita kan sekarang isolasi mandiri seperti itu ya. Atau di Sulawesi Selatan ya, para perempuan bergotong royong meracik cairan disinfektan. Nah, dari bahan alami ya, daun sirih dan daun jeruk. Ini salah satu bentuk dari kearifan masyarakat kita ya dalam menghadapi pandemi ini. Oke. Itu ya yang bisa Bu Novi sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Ini kita ada refleksi ya, refleksi sedikit kearifan lokal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, Triana. Tadi kan dikatakan bahwa konsepsi kehidupan manusia itu dilandasi, maksudnya yang bisa dijadikan landasan itu agama dan kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai agama, misalnya Islam, langsung sebut saja lah Islam pokoknya. Islam itu kan sebenarnya kalau kita belajar itu tidak bisa menggabungkan antara budaya dengan ajaran Islamnya asli. Jadi bagaimana menurut Ibu kalau kedua ini digabungkan, padahal sebenarnya kalau kita gimana ya, saya bingung ngomongnya. Kalau kita kan emang orang Indonesia itu budayanya kental, tapi basic kita agamanya Islam, sebut saja Islam lah pokoknya. Islam. Nah, di Islam itu ajaran yang diajarkan oleh Rasul itu tidak sama dengan apa yang diajarkan di kebudayaan gitu. Jadi kalau itu dicampurkan, menurut Ibu bagaimana? Oke, iya. Betul. Ada yang mau, mungkin sebelum saya jawab, ada yang mau menanggapi terkait dengan ini pertanyaan Triana? Udah? Izin masuk, Ibu. Iya, Ainun. Silakan kalau mau menanggapi. Sebelumnya, tadi untuk menanggapi pernyataan dari Mbak Triana, sebenarnya saya ingin tanya dulu, yang maksudnya digabungkan itu, digabungkan maksudnya budayanya dengan ajaran agama Islam atau bagaimana? Ya digabung. Misalnya nih kayak gini, kita kan ada tuh yang namanya sedekah bumi, yang dilakukannya itu di tempat-tempat yang dianggap sakral, misalnya kuburan, entah itu daerah keramat atau di bawah pohon atau di mana seperti itu. Itu kan niatnya berdoa kepada Tuhan ya, kepada Allah. Tapi dilakukan di tempat-tempat tertentu dan mengikuti adat di situ menggunakan sesajen ataupun sebagainya. Seperti misalnya di pernikahan pun sama. Ya itulah pokoknya. Baik, terima kasih. Kalau izin menjawab ya Ibu? Iya, nggak apa-apa, siap. Iya. Jadi seperti ini, kalau menurut saya, kalau kita itu kan lebih, di negara kita itu kan lebih terkenal dengan nama Islam Nusantara ya. Jadi ajaran-ajaran yang kita dapatkan dari hakikat Islam sebenarnya itu memang agak sedikit bergeser. Maksudnya sedikit berbeda dari hakikat yang sebenarnya, karena di situ ada
istilahnya caranya yang berbeda. Sebenarnya tujuannya itu sama, tapi caranya berbeda. Karena seperti halnya yang contoh yang dilakukan oleh sunan-sunan seperti itu, seperti Sunan Bonang, kemudian dan sunan yang lainnya, gitu. Dimana mereka untuk memperkenalkan Islam itu menggunakan metode-metode yang katakanlah bisa diterima oleh masyarakat setempat, agar mereka tidak tujuannya apa? Yaitu agar mereka tidak istilahnya langsung menolak itu. Kemudian sebagai sampelnya di masyarakat saya itu biasa ada yang namanya carikan atau tahlilan seperti itu. Sebenarnya itu kan kalau di Islam sendiri nggak ada ya kayak gitu. Maksudnya ajaran langsung dari Rasulullah itu nggak ada kayak gitu. Tetapi karena dikaitkan dengan tradisi, waktu itu tradisi Hindu-Buddha, kemudian dan tradisi Jawa, gitu, tradisi lokal Jawa, sehingga ada yang namanya tahlilan. Kemudian untuk memperingati ketika ada orang meninggal itu 7 hari, 40 hari, dan seterusnya hingga 3 tahun gitu. Dan menurut saya ketika itu tidak menyalahi hakikat yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya itu tidak apa. Karena ketika kita tanya, kok ada ya ajaran kayak gini, kenapa kok tradisi ini kemudian berlangsung di masyarakat? Kalau misalnya memang itu bertentangan dengan tujuan awal hakikat Islam yang sebenarnya, maka itu akan oleh ulama-ulama pada umumnya mesti bakal bakal ditantang gitu. Tapi karena tujuannya itu jelas, orientasinya itu jelas dan tidak menyalahi gitu, hanya proses dan caranya yang berbeda, sehingga itu tetap bisa berlangsung di masyarakat kita. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya nih contohnya penyampaian ajaran Islam menggunakan wayang, itu kan ya sah-sah saja karena hanya melalui media yang dirasa menurut saya ya masih aman-aman saja lah. Tapi kalau misalnya contohnya itu yang mulai berat-berat nih, misalnya kita menikah, kita orang Jawa pasti diperhitungkan segala sesuatunya tentang Jawa. Misalnya kalau anak perempuan itu harus dikerek alisnya, harus pakai puja mantra atau apa seperti itu kan. Terus kemudian menggunakan sesaji seperti itu. Lah, kita kan orang Jawa. Kalau kita misalnya tidak menggunakan itu, bagaimana orang tua kita nanti, mesti kan mereka bakal gak apa-apa dilakoni, soalnya kan takutnya nanti ke depan ada apa-apa seperti itu. Lah, menurut Mbak Nisa ya tadi, seperti apa itu menurut panjenengan? Oke, baik, terima kasih. Sah-sah saja melakukannya atau gimana? Oke, jadi dari pengetahuan yang saya dapatkan, ketika kita melihat kondisi kondisi pelaksanaan agama di masyarakat kita, memang terkadang kita sedikit merasa aneh gitu. Seperti halnya yang tadi dikatakan oleh Mbak Triana Wijayanti. Ketika ada pernikahan, kemudian yang dikaitkan dengan adat setempat gitu, seperti apa tadi, mengerok alis ya. Selain itu juga ada adat yang lain seperti mandi kembang dan yang lainnya. Itu kan kadang terlalu jauh ya, terlalu di luar katakanlah kayak menyalahi aturan yang sebenarnya gitu. Tetapi biasanya ketika kita tanyakan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama kita, ternyata adat-adat yang kita kaitkan dengan Islam itu ternyata memiliki makna tersendiri. Jadi gini, yang awalnya misalnya gini, tahlilan ataupun ke sebuah
pergi ke sebuah sungai atau sebuah pantai yang mana awalnya itu kalau ada Jawa itu adalah sebuah ritual yang mempunyai makna tersendiri. Katakanlah persembahan untuk ratu laut atau bagaimana. Tetapi di dalam Islam kemudian diubah maknanya, diubah nilainya, misalnya untuk sedekah itu sebagai tanda rasa syukur kita terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita kaitkan itu dengan Islam dan tidak menyalahi hakikat Islam yang sebenarnya karena sudah diubah maknanya, itu ya tidak masalah seperti itu. Terima kasih. Jadi Mbak, kalau misalnya kita Islam ya, apakah Anda setuju jika kita nikahnya pakai sesajen dan seperti itu? Kalau jenengan sendiri bakal melakukan itu atau tidak gitu aja deh. Kebetulan karena di adat masyarakat saya sudah tidak seperti itu ya, paling cuma pergi ke sebuah makam atau apa untuk memberikan bukan sesembahan ya, itu hanya bentuk rasa syukur. Itu sudah biasa dilakukan dan itu ternyata tidak membuat kami kemudian merasa melampaui batas, tidak, karena halo, suara saya terdengar? Ya, masuk deh. Oke, ya terima kasih. Jadi ketika pertanyaannya apakah itu akan dilakukan, ya ketika itu tidak menyalahi hakikat yang sebenarnya, ya akan saya lakukan, tidak apa, karena itu kita yang pertama konsepnya kita menghargai dan melestarikan adat yang ada gitu. Yang kedua kita menjalankan apa yang seharusnya dijalankan tanpa kita harus menyalahi aturan yang sebenarnya gitu. Iya, terima kasih ya Ainun, luar biasa sekali jawabannya. Memang ini intinya kalau Bu Novi tangkap ya dari jawaban Ainun itu, selama ya apa tradisi-tradisi kepercayaan yang ada di masyarakat itu tidak bertentangan ya dengan hal-hal yang apa namanya negatif, merugikan ya, sah-sah saja untuk dilakukan. Memang kaitannya dengan agama sama kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau agama itu kan sudah menyangkut akidah ya, Dik ya. Udah itu ranahnya itu benar-benar privacy banget, dan itu mungkin udah hubungan manusia dengan Tuhannya ya. Tetapi karena kita hidup di masyarakat yang penuh dengan kearifan lokal ya, penuh dengan tatanan masyarakat yang luar biasa, itu memang susah sekali untuk dipisahkan. Namun pada intinya kebudayaan, tradisi-tradisi yang ada itu bertujuan untuk menjaga mikrokosmos ya, keseimbangan alam yang ada ya, untuk manusia dapat menginterpretasikan segala tatanan nilai, tatanan ajaran seperti itu ya. Memang kalau membahas tentang agama itu menjadi hal yang prinsipal ya, tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Tetapi kita lihat saja salah satunya nanti menjelang Ramadan ya, ada tradisi nyadran, ada nyekar ya, bawa bunga ke makam seperti itu menjadi sebuah wujud kepada para bukan leluhur ya, maksudnya pendahulu, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, itu bentuk sebuah penghormatan di dalam masyarakat seperti itu. Nah, ketika agama ya kemudian diinterpretasikan ke dalam sebuah budaya, memang ya salah satu bukunya Prof. Agus itu mengatakan bahwa agama itu merupakan kebudayaan itu juga menjadi alat sebuah agama untuk bisa menyemai di dalam sebuah masyarakat seperti itu. Asal ya memang akhirnya nanti ini bid'ah enggak, ini seperti apa
apa kayak gitu. Pada intinya ya, kearifan lokal ada, nilai-nilai itu ada untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga keharmonisan di dalam masyarakatnya. Harapannya melalui dengan tradisi-tradisi itu, masyarakat mampu menempatkan diri, ya, menjaga harmonisasi antar satu individu dengan individu yang lain, ya. Andai kata nanti ada masyarakat yang memang tidak mengikuti tradisi itu, begitu juga sebaliknya. Itu adalah sebuah kepercayaan masyarakat di situ. Karena kalau mau dihilangkan, ya, susah sekali karena itu sudah mengakar kuat, ya, mengakar kuat banget di dalam masyarakat. Nah, itu nanti kembalikan lagi kepada individunya seperti itu, ya. Kalau tingkat agamisnya banget kayak gitu, maka nah itu pasti tidak akan jauh dari situ kayak gitu. Begitu Saudara Triana, ya. Itu mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi ya diskusinya, ya, terkait dengan apa namanya, materi ini. Di sini ada refleksi sedikit terkait dengan materi hari ini. Nggak bisa muncul ya, Teh? Muncul enggak? Muncul apanya, Bu? Belum, Ibu. Belum. Oke, saya share screen saja. Nah, ini ada refleksi ya terkait dengan materi hari ini. Mohon maaf, suaranya nggak masuk. Oh, suaranya nggak masuk. Ya, Bu, nggak ada suaranya itu. Cuma gambarnya aja. Bu, termasuk, Bu.
Halo Bu, izin masuk. Ibu, Oke. Ridwan Haikal mau itu Bu, mau memberi instruksi. Tadi Oke. sudah loncat Ibu. Katanya suruh menghidupkan. Ya. Baik ya. Pilihan share komputer sound-nya Ibu katanya Bu. Oke. Di checklist dulu. Kita bisa lakukan ini nanti. Suaranya Bu Novi masuk? Masuk Ibu. Masuk ya, Dek? Iya. Masuk, Bu. Masuk. Oke, ini ya. Itu ya yang bisa Bu Novi sampaikan ya terkait dengan materi hari ini ya. Mungkin mohon maaf tadi videonya sempat ada kendala, nggak apa-apa. Nanti ini ya apa namanya sudah Bu Novi upload juga di Elena. Oke, terus kemudian nanti saudara ya, saudara bisa melaksanakan aktivitas lanjutan ya di Elena, Dik. Nanti saudara bisa akses, terus kemudian di situ ada bahan diskusi ya, ada video dokumenter berupa kearifan lokal ya. Ini salah satu video di festival film dokumenter yang memperoleh juara 1. Saudara bisa ini apa namanya lihat ya, kemudian bisa saudara beri tanggapan. Di situ sudah ada ya. Ini nanti saudara akses Elenanya, kemudian di topik ketiga itu nanti ada merawat adat dan tradisi di masa pandemi ya. Terus kemudian ada satu video diskusi ya yang nanti bisa saudara akses bersama-sama ya. Itu yang bisa Bu Novi sampaikan perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Materi sudah Bu Novi nanti ya materi saya upload yang ini belum, yang PPT baru PPT yang lain sama e-book yang lain seperti itu. Oke, cukup ya sepertinya sudah 1,5 jam. Terima kasih saudara-saudara. Nanti saudara cek lagi presensi saudara di Elena, terus kemudian ada kegiatan lanjutan dan terima kasih atas partisipasi saudara hari ini yang sudah aktif untuk merespon apa yang Bu Novi sampaikan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita memperoleh manfaatnya ya, bisa berguna bagi kita. Terus kemudian nanti kita minggu depan lanjutkan materi yang selanjutnya. Terima kasih, itu yang bisa Bu Novi sampaikan sore hari ini. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Adi, matur nuwun Bapak, sudah ditungguin. Sama-sama, makasih Bu. Ikut belajar saya Bu, makasih. Oh gitu, mohon maaf ya Bapak banyak pengetahuan baru saya. Selamat Bu. Nanti kita sambung lagi. Matur nuwun ya Bapak. Sama-sama Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam.
Terima kasih ya, Dek, sore hari ini. Oke, Bu. Iya. Izin live, Bu. Iya, monggo silakan.